Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah mengklik video ini. Oke teman-teman, saya di sini ingin berbagi tentang info P3K 2020. Jadi info P3K yang ingin saya bagikan di sini yaitu tentang persyaratan dasar tentang P3K untuk 2021 untuk guru honorer dan tenaga pendidik. Di sini saya mencoba mengutip dari sebuah situs ya, fixmakassar.com ya, tentang syarat P3K 2021 ini yang tertanggal 26 November 2020. Tapi sebelum lanjut ke infonya atau ke persyaratannya, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share teman-teman ya, serta berikan masukan untuk channel ini. Oke, di sini dikatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah digelar sebelumnya pada hari Senin 23 November 2020 secara live streaming via YouTube. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama rekan kementerian lainnya telah menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kebijakan antar kementerian. Mendikbud Nadiem Makarim mengaku dalam upaya tersebut ada beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan, yaitu peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan untuk alokasi gaji dan tunjangan, serta proses rekrutmen. Jadi yang ini yang termasuk hal yang terpenting ya yang dibahas ini. Termasuk ini yang paling penting menurut saya, alokasi gaji dan tunjangan. Jangan sampai sudah lulus, nah, ini yang jadi kendala, gajinya dan tunjangannya. Kita langsung ke persyaratannya. Nah, di sini berikut 3 persyaratan dasar lolos seleksi P3K 2021 di antaranya. Nah, di sini ada 3 teman-teman ya. Yang pertama, guru honorer yang bekerja di satuan pendidikan negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan ya, mau mengajarnya di negeri atau swasta, yang penting terdaftar di Dapodik. Jadi pastikan teman-teman ini itu terdaftar ya. Kedua, guru X tenaga honorer kategori 2 dengan catatan belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman belum pernah lulus sebelumnya ya. Nah, jadi kalau sudah lulus maksudnya sudah daftar sebelumnya, kayaknya ini tidak bisa ya. Karena di sini catatannya belum pernah. Yang ketiga, untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Nah, ini salah ketik ya, mengejar. Nah, jadi ada beberapa teman-teman itu yang ikut PPG secara jalur mandiri kalau tidak salah ya. Jadi yang teman-teman yang lulus itu yang tidak mengajar itu juga jadi persyaratan dasar. Oke, kita lanjut saja, masih ada persyaratan lain. Ya, masih ada persyaratan lain. Oke, di sini juga ini paling penting teman-teman ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Melalui jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi usianya itu minimal 20 tahun sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi kalau usia pensiun misalnya 60, berarti usia 59 tahun masih bisa. Oke. Karena di sini juga dikatakan sampai dengan saat ini baru 174.007 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Masih sedikit ya. Jadi harapannya ini semoga pemerintah daerah kita masing-masing mengusulkan lebih banyak lagi. Nah, dan di sini dikatakan bahwa
Menpan RB Cahyokumolo menyatakan akan memperpanjang usulan formasi guru P3K hingga 31 Desember sampai akhir tahun. Di sini juga bisa dilihat teman-teman ya. Berikut beberapa rangkuman sementara syarat pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik. Nah, ini untuk tenaga pendidik, kita langsung cek. Ini. Yang pertama merupakan tenaga honorer K2 untuk tenaga pendidik ya. Maksimal berumur 59 tahun per 1 April. Jadi 1 April itu maksimalnya 59 tahun. Yang ketiga, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4. Nah, jadi kalau ijazah SMA mohon maaf ini tidak bisa ya untuk tenaga pendidik. Program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Mata pelajaran jadi harus sesuai ya ijazahnya. Jadi kalau ijazahnya itu misalnya administrasi terus disuruh mengajar, mohon maaf itu tidak ada, karena sepertinya tidak ada mata pelajaran administrasi ya. Yang saya tahu, mohon maaf kalau salah. Yang selanjutnya menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri ya. Kalau lulus P3K ditempatkan di sekolah negeri teman-teman ya, baik kabupaten, kota atau provinsi. Yang selanjutnya sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Nah ini jika lulus ditempatkan di negeri sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Oke. Menurut saya cukup bagus ya, sesuai wilayah tempat mengajar. Selanjutnya aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah. Nah, jadi nanti ada surat tugas ya dari kepala sekolah yang ditunjukkan. Mungkin diupload ya pada saat pendaftaran. Yang selanjutnya, pada surat dicantumkan informasinya dari surat aktif mengajar ini. Di sini yang dicantumkan NUPTK atau NIK. Ya, kenapa saya katakan atau karena garis miring ya. NUPTK atau NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran, mata pelajaran yang diampu, kabupaten atau kota atau provinsi. Oke teman-teman ya. Jadi menurut saya ini bagus ya. Menurut saya bagus. Jadi cuma ini yang perlu digarisbawahi, harus terdaftar aktif ya seperti tadi. Terdaftar aktif dan di sini pendidikan terakhir minimal S1. Oke. Di sini di bawah sini persyaratan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun calon pendaftar P3K dapat menjadikan syarat di atas. Syarat-syarat yang ini ya. Syarat di atas sebagai referensi pendaftaran. Jadi teman-teman tinggal siap siaga saja, siapkan semuanya ini. Apakah akan kurang dari ini atau ada tambahan? Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini informasi yang dapat saya bagikan. Pantau terus channel dan tutorial. Semoga ada info-info terbaru yang bisa di-share. Terima kasih. Salam sukses, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.